Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala anfa'ana bi ulumihi wa karamatihi amin ya rabbal alamin. Wal hasilu anna lahna haramun ala abidil alimil qadiri mutlaqan. Summa in kana yughayyiru ma'na Fa'in kana kiduran ala swabi au amkanahu ta'alumu fasadat sholatuhu wal qudwatu bihi mutlaqan Fa'ila sholatuhu soyhatun wa qudwatu mislihi bihi soyhatun duna ghairi mislihi ada binisbati lil fatihati wa misluha badaluha Amma takbiratul ihram fa'in kana yuhallu bihi ma'al qudwati wa tamma bihi ghairuhu fa in dakhala fi sholat aliman bi anna imamahu yuhillu takbir lam tanaqib wa in lam ya'lam illa ba'dal firagi sholat wajabatil i'adatu. Ini kitab Nihayatul Jan halaman 128. Wa usulu utawi hasilai iku analahna satu hune pelok iku haramun. Nah ini analahna haramun isim innanya lahna khobar anai khobar isim annanya lahna khobar ananya haramun karena anak tuh temannya inna. Anak tuh temannya Ina. Bagaimana gak temannya? Orang dekat rumahnya juga. Anak Ina rumahnya juga kembar. Anak anak haram dan simbol isma wa tarfa'ul khobar. Walhasil kesimpulan jumlah jumlah anak-anak bahwa cacat dalam membaca salah dalam membaca haramun hukumnya haram alal amili bagi orang yang memang sengaja disalah-salahkan bacanya mestinya alhamdulillahirabbil alamin sengaja alhamdulillahirabbil alamin hukumnya haram al-amin kepada orang yang sengaja al-alim dan juga tahu bahwa itu salah baca begitu al-qadiri dan juga mampu melakukan membaca yang baik mutlak secara mutlak. Jadi haram mutlak. Jangan sekali-kali. Ini kan haram begini kalau misalkan sekali nyoba nanti ketagihan. Yang mengambil Al-Quran itu kalau nyoba baca salah nanti ketagihan. Jangan pernah sekali-kali sengaja baca salah. Sengaja jadi mainkan diri nanti lidahnya ketagihan. Dalam arti ketagihan itu karena hukum kamu karena dia sendiri bacanya digitukan gitu. Nah, boleh ya. Justru harus diperbaiki. Kan suka ada tuh kalau misalkan orang ceramah ke apa mungkin dengan suara KPK dengan ini nanti bisa nanti pada saat dia benar melaksanakannya nanti terjerumus jatuh dimainkan begitu gitu, dibikin bercanda begitu. Cuma in kana yubairul makna kemudian apabila cacat membaca itu merubah huruf umpamanya mestinya dibaca lam jadi ro dibaca lam atau sin besar jadi sin kecil mestinya sa jadi sin gitu. Yubairul makna ketika cara baca salah berubah huruf yang mengubah maknanya jadi berubah. Pain karena ini jadi apabila akan lagi in karena apabila mengubah mana pain karena apabila pada saat berubah itu kehadiran mampu waraswawi untuk membenarkan benarin karena ta'alumu atau memungkinkan untuk belajar. Jadi membenarkan bisa mungkin membenarkan atau bisa mungkin mempelajari
sehingga bisa jadi benar. Fasyadat sholatuhu, maka sholatnya rusak, nggak sah. Ya, pasal itu sebaliknya sahih, maka sholatnya rusak. Kalau baca Fatihah salah, bacanya rusak. Wal qudwatu bihi mutlaqan, dan juga rusak bermakmum terhadap orang itu. Wal qudwatu bihi, bermakmum terhadap orang itu juga tidak sah. Umpamanya kita merasa sudah sedikit baiklah tadinya baca Fatihah, kemudian ada imam, gimana kita bacaannya, wah ini mah dia dibaca ar-ra, dibaca lam, dirubah maknanya, dirubah hurufnya sehingga mengubah makna. Tidak sah bermakmum kepada orang tersebut apabila si makmumnya bacaannya lebih fasih. Si fasih tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak bisa baca Fatihah. Nah, solusinya kan begini, ketika kebetulan imamnya nggak bisa tajwidnya, kemudian kita di masjid, nggak usah kabur. Kenapa kabur? Kenapa imamnya kagak bisa baca? Nggak bisa kabur. Minimal kan rokok, kita sholat seolah-olah bareng. Itu kalau kemarin kan di pertemuan kemarin itu begini. Kalau utamanya orang baca Fatihahnya pelan, baca Fatihah pelan, gak kedengeran. Kalau keras kan bisa kedengeran benar atau tidak. Ini orang baca Fatihahnya pelan, setelah selesai sholat wajib bahas. Arti wajib bahas itu wajib alaihil bahsu anhal ibadah salam. Setelah sholat, setelah selesai salam, tanya orang tersebut, Pak tadi dari imam, ya coba Fatihahnya baca lagi yang kencang saya dengerin. Memang kenapa? Kalau saya menganggap bahwa Bapak adalah salah, berarti saya nggak sah bermakmum. Tanya, wajib tanya. Kalau baca Fatihahnya pelan, kalau keras sama kedengeran benar atau tidaknya. Itu bermakmum orang seseorang itu harus hati-hati. Jangan sampai orang yang kita mau ini, yang kita jadikan imam itu tidak bisa baca Fatihah. Itu wajib membahas. Jangan pulang aja ke rumah ngopi, tanya dulu yang jadi imam. Bisa nggak dia baca Fatihah? Kalau baca wajib diulang sholat kita, karena nggak sah. Ya bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tunggu di pintu. Tadi baca Fatihah, pelan saya nggak kedengaran. Coba Pak baca lagi, ngerjain banget. Enggak, soalnya kalau Bapak salah baca Fatihah, saya harus wajib mengulang lagi sholat. Gitu. Aduh, ini makanya bagus kalau Jumat, kalau masjid imamnya rotib. Ada imam rotib, bagus. Kenapa? Karena udah tahu bacaannya. Itu mah RT ngaji kagak, suruh jadi imam, kacau. Bisa jadi kurang ya. Iya. Yang bikin mah ini yang sholat mesti diulang lagi diulang. Kitanya kagak pernah jadi imam. Datang belakangan baik lah, bisa madengan jadinya. Wajib membahas ini, ada kalimat di paling atas di halaman 108, 2 baris kita baca lagi. Paling atas baca lagi. Wa in kana fi jahriyah, apabila wa in kana fi syiriyah, para doror wa in kana fi jahriyah wa asal imam, apabila sholatnya bersuara keras kencang seperti maghrib bisa. Wa asal imam, kemudian imam memelankan suaranya, tabi'ul makmum, maka makmum harus ikut. Tabi'ul makmum, imam harus ngikut. Kalau misalkan, kenapa? Karena bersuara keras di bacaan maghrib bersuara keras kan sunat, kemudian dipelankan sholat masih sah. Cuma si makmum wajib wajib alaihi bahsu an ibadah salam, wajib bertanya kepada si makmum, kenapa suaranya pelan? Kalau seandainya pelan ini adalah menimbulkan ada makna, ada lafaz yang berubah huruf yang dulu sehingga mengubah makna, itu si makmum yang lebih fasih wajib diulang lagi sholatnya. Wajib alaihi bahsu an ibadah salam, pada salam setelah salam sholat. Ini mestinya nih udah siap nih jadi imam semua tuh. Lanjut. Bila apabila tidak, berarti tidak mengubah makna, nggak mengubah makna lah.
pas sholatu sahih, sholat masih sah. Wa qudwatu mislibihi, dan juga bisa bermakmum umpamanya mislibihi, umpama dia ke dia, arti umpama dia ke dia itu standar kemampuan baca Al-Qur'annya rata. Si A kemampuan baca Qur'annya sampai di situ, si B sama, satu kelas dah, sama-sama di Iqra umpamanya. Imam masih di Iqra, makmum masih di Iqra, sah bermakmum. Tapi kalau misalkan imamnya di Iqra sementara makmumnya sudah juz amma, ya umpamanya atau sudah hafal 30 juz, itu nggak boleh bermakmum lagi. Ya. Kenapa? Karena yang jadi imam itu harusnya lebih fasih. Dari syarat berjamaah nomor ke-9 ini, nggak boleh orang yang bisa baca Al-Quran bermakmum kepada orang yang tidak bisa baca Al-Quran, yaitu qori bi ummi. Qori nggak boleh bermakmum kepada ummi. Yang bisa baca nggak boleh bermakmum kepada nggak bisa baca. Maksud nggak bisa baca itu seperti bacaannya tidak benar. Baca idgham bukan pada tempatnya, ikhfa bukan pada tempatnya, idhar bukan pada tempatnya. Mestinya idgham dia idhar, mestinya ikhfa dia idhar, atau mestinya idhar dia ikhfa. Bagaimana urusannya itu? Nah, itu nggak boleh dijadikan imam. Para DKM ini mesti hati-hati untuk imam. Jalan. Ya waktu misli, tapi kalau sekelasnya sih gak masalah bermakmum. Waktu waktu misli ini syai'atun, orang sekelasnya bermakmum sah. Duna gue mesti tapi tidak sah orang yang tidak sekelas, lebih tinggi lagi. Ada binisbat min Fatihah, inilah ketika dinisbatkan pada bacaan Fatihah. Wa misluha padahal sama seperti Fatihah adalah pengganti Fatihah. Ini sama. Umpamanya orang nggak bisa Fatihah, baca dia surat 7 ayat, baca 7 ayat selain Fatihah. Ketika memang tidak pandai, tidak bisa baca seperti merubah huruf dalam melafalkan dalam makhrajnya, itu sama aja sama seperti Fatihah. Jadi kan teknis dalam melaksanakan sholat itu wajib baca Fatihah karena rukun. Kalau nggak bisa, orang pengganti Fatihah itu adalah 7 ayat. Ayat mana yang di 7? Boro-boro yang 7 ayat Fatihah dilanggar, lebih susah caranya. Fatihah masih mending dengan Fatihah. Gitu. Amat takbiratul ihram, adapun takbiratul ihram, bacaan salah dalam takbiratul ihram, jadi bacaan salah dalam Fatihah. Adapun bacaan salah atau lahnu bacaan salah dalam takbiratul ihram, fa in kana yukhillu bihi ma qaddati, apabila baca takbiratul ihram yukhillu bihi, cacat di dia nggak bisa baca takbiratul ihram. Allahu akbar, ya Allahu akbar, rohnya diganti lam. Iya, rohnya diganti lam, cadel. Allahu akbar. Kayaknya ada juga cakap Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'al qudrati, padahal dia mampu baca yang benar. Wa tamma bihi ghairu, dan bermakmum kepada dia orang lain. Apabila orang yang bisa takbiratul ihram dengan baik kemudian bacanya dia salah, kemudian ada yang bermakmum kepada dia, fa idza khala fi sholati aliman, apabila si makmum masuk sholat tahu bahwa imamnya baca takbiratul masalah padahal dia mampu, biarna imam yuhillu bi takbir, bahwa imamnya baca takbiratul ihramnya adalah cacat. Mau tahu, saya kenal dia, bisa dia baca takbiratul ihram, mau baca Allahu akbar, dia pada saat itu bacanya kebenaran. Ketika pada saat masuk sholat seperti dia lantan akid, maka sholatnya gak sah, maka bermakmumnya juga gak sah. Ini faktornya kan mampu tapi salah, gitu. Mampu tapi salah, bisa baca cuman salah, diulang jadi. Walam yang illa pada perawi sholat wajib, ketika si makmum tidak tahu pada saat sholat, dia nggak tahu si imam ini bisa apa enggaknya, illa pada pergerak melainkan setelah selesai sholat. Pas ditanya habis sholat, tapi takbiratul ihram salah baca, coba saya dengar. Pas dibaca emang bisa benar, wajibatul
i'adah, maka si imam wajib mengulang sholatnya. Balikan deh. Aduh, bikin capek imam gak bener mah. Ulang lagi. Gitu ya. Wain alima bil asna, apabila si makmum tahu bahwa imam bacaan salah di asnanya di tengah-tengah salat, wajib istinabu, maka wajib mengulang lagi istinab, mengawali lagi. Walan tanpa niatul muqarrabah, dan tidak berguna bagi si makmum niat muqarrabah. Kalau imam bacaan salah, niat muqarrabah tidak berguna. Awal balik lagi dari awal. Nyusahin imam salah baca. Amma ma'aji pada apabila si imam baca takbirnya karena emang ketidakmampuan, ansi nggak bisa baca benar karena lidahnya ada yang gigit. Terus siapa yang gigit? Lidahnya ada yang gigit sehingga bacaannya nggak benar. Ada gigit semut ke, ada gigit tawon ke, atau digigit temannya. Pala dororo, dia salah baca karena ada sakit, ada ketidakmampuan, tidak apa-apa. Pala dororo nggak apa-apa makmum dia, kemampuannya sampai di situ. Itu di takbiratul ihram. Jadi nggak berguna muparokoh ya kalau takbiratul ihram dia cacat. Kita tahu dia itu bisa, mau dia catat bacanya, nggak berguna muparokoh. Muparokoh ya. Wa man yahlal bitasyahud, sementara apabila adapun cacat dalam bacaan tasyahud. Ini aman. Fa indahola, dia apabila kata fa indahola qabla fa indahola al-ma'mum min sholati ma'ahu aliman bidari. Apabila si imam cacat di tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhir, tasyahud dimelah. Baidahulal ma'mum bisolati ma'aliman, apabila si makmum mengikuti imamnya aliman dan tahu si makmum itu bahwa si imam bacaan tasyahudnya salah, karena kedengaran dari bidali akan salahnya si imam hilal di tasyahud, lam tan akhir sholat, maka si makmum tidak sah sholatnya. Ketika si makmum tahu bahwa imamnya baca tasyahudnya salah baca, maka si makmum tidak sah sholatnya. Ini susah lagi baik. Syahid lamtan lagi sholatnya. Baiklah, bagaimana kalau tidak tahu? Ini kan jadi dua apabila. Bagaimana kalau tidak tahu? Si makmum tidak tahu bahwa imam baca tahunya cacat. Illa bada'an salaman, kecuali setelah salam, karena nanya dulu. Di atas dia memang benar-benar cacat, padahal bisa. La i'adah, ini enggak wajib mengulang sholat. Beda nih kalau tasawuf. Cacat dalam tasawuf ketika tahu tidak wajib mengulang sholat. Tapi kalau tahu tidak sah sholatnya. Sementara kalau takbiratul ihram itu wajib mengulang sholatnya. Itu di takbiratul ihram. Kalau itu tahu tidak wajib mengulang. Seandainya tidak tahu kecuali setelah salam imam, jadi habis salam tahunya imam cacat baca tasawuf, nggak harus mengulang. La i'adatah. Bagaimana wa in kana qabla salamihi, apabila si makmum tahu bahwa imam cacat baca tasawufnya qabla salami, sebelum dia salam saja dari sahwi, maka si makmum sujud karena sahwi, wassalama, kemudian salam, walanya ada ta'idud, dan tidak perlu mengulang. Jadi tahunya sebelum salam, itu bisa sujud sahwi. Si makmum sujud sahwi sendirian dia. Kenapa sujud sahwi imam? Itu imam tasawufnya kagak benar. Bacaan apa? Tahu dia baca apaan? Begitu ya. Tadi kalau tahu masuk bersama dari awal, itu si makmum tidak sah sholatnya. Ini sebelum salam, berarti pada saat tasawuf tuh kedengaran imam itu salah baca. Imam salam, dia masuk sujud sahwi dulu makmum. Kenapa? Karena dia mengikuti kepada orang yang tidak pantas untuk diikuti. Lanjut, wa in kana fi asnai tasahud. Wah, ini mah di tasahudnya nih. Wa in kana fi asnai tasahud. Wa in kana, apabila ada
halal, ada tidak atau apa terjadinya halal, terjadinya catatan fi asnil tasawuf, di tengah tasawuf. Intadahu, tunggu makmum, intadahu, tunggu makmum akan si imam. Makmum harus nunggu imam. Ulangi lagi, apabila si imam pada saat tasawufnya, di tengah-tengah tasawufnya itu dia ada cacat, lagi baca at-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatul, di tengah-tengah ini at-thayyibatul lillah, at-thayyibatul lillah, yang kedengaran banyak tuh. Tunggu. Lah itu malah soal dengan harapan si imam diulang lagi bacaannya, karena dia salah, mestinya at-thayyibatu ini at-thayyibatu kan mesti diulang tuh imam. Tunggu dulu ngomong, kali aja nih imamnya sadar, balik lagi, baru tunggu gitu. Ketika di tengah-tengah faidah salam alamin, ketika salam kemudian si imam tidak mengulangi lagi tasawufnya, sajadah makmum lisahwi, kemudian si makmum sujud sahwi di situ. Sekalipun imam salam langsung pulang, ya makmum sujud sahwi dulu. Sajadah lisahwi, makmum sujud sahwi, wassalamat, lalu salam. Kenapa sujud sahwi? Itu si imam dia baca salah atau enggak ngulang lagi. Saya sujud sahwi di sini. Aduh, sujud sahwi itu bukan yang menculang, ini juga sujud sahwi. Subhanallah, inilah nikmatnya. Breakthrough.